Halo kerabat desa, selamat berjumpa kembali pada program Sorot Desa. Tim Sorot Desa kali ini akan mengajak kerabat desa untuk menyaksikan perjalanan seru menuju Pantai Bandialit. Nah, pernahkah kerabat desa mendengar nama pantai ini? Tim Sorot Desa juga akan mengajak kita semua untuk melihat kehidupan masyarakat yang berada di bibir Pantai Bandialit. Seperti apa kisahnya? Yuk, kita tonton sampai tuntas. TV Desa Jember, channel yang mengabarkan kebaikan desa. Kita akan melakukan perjalanan ke Pantai Bandialit. Ini sekarang kita berada di sebelah selatan Balai Desa Andongrejo. Ini bersama dengan teman-teman. Ini sedang melakukan persiapan. Itu ada Mas Cahyo, ada Cak Oong, ada Man Supri, ada Mbak Ambar, sama ada Cak Akbar, dan ada Cak Itong sedang persiapan ngambil barang. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bawa bekal karena rencananya akan menginap semalam. Ini kondisi sedang gerimis. Semoga perjalanan akan lancar, teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu jalan menuju ke Bandialit yang barusan di aspal mengalami ada amblas di beberapa titik, sehingga nanti kita akan melihat kondisi sekarang. Nah, ini Man Supri bawa apa ini, Man? Bawa panci. Makanan ringan. Buat masak mie nanti ya. Buat kopi. Oh iya, buat kopi. Kopinya bawa? Bawa. Bawa. Oke, mantap. Persiapan. Ini sedang menambah angin, teman-teman, karena ini nanti dibuat boncengan. Ini isinya apa ini, Pak Om? Logistik ya? Tenda logistik. Ini tenda. Tenda, teman-teman, bawa dua ini ya tendanya. Tenda dua. Aman ya? Agak gerimis? Aman. Oke, teman-teman, kita ikuti bersama perjalanan kita ke Bandialit. Nah, teman-teman, di depan ini adalah pintu masuk Taman Nasional Meru Betiri. Nah, aspalnya mulai dari sini, teman-teman. Nah, di depan ini ada Cak Oong sedang membawa logistik. Jalannya mulai menanjak. Kita sudah masuk di wilayah konservasi Taman Nasional Meru Betiri. Jadi Pantai Bandialit itu berada di wilayah Taman Nasional Meru Betiri. Jadi memang kalau kondisi gerimis seperti ini, teman-teman,
ini jalannya memang agak sedikit licin, jadi mohon untuk yang mau ke Bandi Alit dalam kondisi cuaca mendung atau gerimis untuk lebih berhati-hati, karena jalannya sangat licin dan banyak tanah yang ada di pinggir jalan ini banyak yang runtuh sedikit-sedikit, sehingga tanahnya jalannya tertutup lumpur teman-teman, dan itu membuat jalan menjadi semakin licin. Nah, jadi kita sarankan kalau teman-teman mau ke pantai Bandi Alit dalam kondisi cuaca mendung atau gerimis, untuk lebih berhati-hati, terutama cek kondisi ban kendaraan dan tekanan ban. Jadi jangan sampai terlalu keras karena bisa menyebabkan terpleset teman-teman. Ini kondisi sebetulnya sudah gerimis, sudah mulai reda. Nah, ini jalannya kita masih menanjak teman-teman. Nanti setelah beberapa kilometer nanti akan menurun. Jadi jarak antara, kalau kita ukur dari Balai Desa Andungrejo ke Pantai Bandi Alit, ya jaraknya kurang lebih 14 sampai 15 km. Jadi cukup jauh. Ini sudah kita nyampe puncak teman-teman. Nah, tandanya ada dua rumah ini, dua rumah warga. Kita nunggu teman-teman yang di belakang karena kondisinya kayaknya kok yang teman-teman di belakang agak jauh teman-teman. Nah, setelah ini jalan akan menurun sampai dengan ke pantai. Jadi kurang lebih kalau dari Balai Desa menuju ke puncak jalan ini, puncak gunung ini, kurang lebih jaraknya sekitar 5 km. Kita berhenti dulu sambil menunggu teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah datang ini. Komisimu coba teman bangunnya gitu. Gimana? Sip. Lanjut. Jalannya licin ya? Iya. Berbahaya jalannya ya? Jalannya. Tadi. Oh. Wah, itu ada, awas, minggir Mas Andi, Man Supri. Itu ada patroli dari Polsek, sedang melakukan patroli keliling teman-teman untuk keselamatan. Yuk teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Jalannya sudah menurun teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan kalau berkendara dalam posisi jalan menurun, jangan pernah mematikan mesin teman-teman. Jadi pastikan mesin kendaraan tetap hidup dan berada di gigi yang rendah kalau untuk yang kendaraan manual. Untuk yang kendaraan yang matic, ya memang harus memperhatikan pengereman, jangan terus kemudian selalu direm teman-teman, nanti takutnya kampas remnya cepat habis dan terbakar, takutnya nanti blong. Jadi kalau menurun untuk yang matic, ya sekali tempo dilepas dikit, remnya ditarik, begitu teman-teman. Nah, ini kondisinya sudah jalan menuju dari puncak, sudah mulai menurun. Ini jalannya seperti ini teman-teman. Banyak daun-daun yang gugur karena hujan. Ini memang beberapa hari ini kondisi Jember dan sekitarnya memang hujan lebat sekali teman-teman, dan sempat di beberapa ruas jalan menuju ke Bandi Alit sempat amblas. Tapi nanti akan kita cari tahu di mana posisi jalan yang amblas dan kondisinya sekarang bagaimana. Oh iya teman-teman, ini sekarang kita
berkunjung atau melakukan perjalanan ini pada hari Jumat teman-teman, tanggal 6 Desember tahun 2024. Nah, hati-hati teman-teman, ini sebetulnya jalannya aspal, cuma tertutup sama tanah ini, jadi tutup lumpur dan sangat licin. Di samping kanan kiri jalan sudah ada tembok penahan tanahnya, apa istilahnya ya, plengsengan, untuk menahan jalan agar tidak mudah amblas ke samping kanan kiri. Sudah ada rabat beton. Nah, di depan sana itu kayaknya kita menemukan titik yang amblas. Nah, ini teman-teman, di sebelah kiri ini adalah Taman Rafflesia. Kita bisa masuk apa enggak ya? Coba kita agak ke depan. Di depan ada tangga. Nah, ini. Tangganya ada di sebelah kiri. Nah, ini ada. Nah, ini ada tangganya teman-teman. Ini adalah Taman Rafflesia. Ini tangganya curam sekali teman-teman. Coba kita naik ke atas ya. Nah, jadi kita naik tangga di Taman Rafflesia. Nah, seperti ini kondisinya. Jalannya kayaknya sempit sekali. Lewat mana? Sebelah kiri. Sebelah kanan. Oh, sebelah sana. Ya. Kan ada 2 pintu. Ini kayaknya jalannya ada tangga ini naik, tapi jalannya berlumut kecil, cukup berbahaya teman-teman. Coba kita nyari jalan yang lain. Ini ada tangga lagi teman-teman, tapi memang ini kayaknya jarang ada pengunjung yang naik teman-teman. Dilihat dari jalannya, ini berlumut, apalagi di musim penghujan seperti ini, licin. Bunga Rafflesianya berada di dalam sana teman-teman. Saya tidak berani naik karena sekarang kondisinya penghujan, jalannya juga berlumut licin, jadi saya tidak berani naik. Nanti kalau kita musim kemarau, nanti mungkin kita coba untuk naik, karena sekarang penghujan, takut jatuh teman-teman. Nah, di depan itu ada apa itu, kalau orang Jawa biasanya menyebut bego. Itu untuk beberapa hari kemarin yang jalan yang amblas dan banyak pohon tumbang. Yuk kita lanjutkan. Kita lanjut, Pak Itong. Kita lanjut ya. Lanjut menuju Bandialit setelah melihat. Ya, saya tidak berani naik tadi karena licin jalannya. Oh, Jalannya licin. Kalau nggak licin bukan hutan. Iya, Karena jalannya kondisi licin. hujan. Kondisi hujan. Nanti kalau kemarau aja kita coba naik ke atas. Siap. Rafflesia. Taman Rafflesia. Nafasnya teman-teman. Ini ada mesin bego ini. Yuk mas. Bego yang melakukan pengerukan. Monggo. Sedang melakukan pengerukan badan jalan itu tadi begonya teman-teman.
Wah, jalannya semakin licin karena barusan ada air terjun mini. Nah, air terjun mini. Oh iya, ini mungkin jalan aspal yang amblas karena hujan beberapa hari yang lalu, teman-teman. Dilakukan pengerukan dan nanti kalau sudah dikeruk, diratakan, siap untuk diaspal kembali. Nih. Nah, ini jalannya. Ya ini jalan yang habis dikeruk. Jadi tadi Bego tadi itu melakukan pengerukan untuk jalan yang amblas. Nah, kita coba nanti kita lihat kira-kira berapa kilo ya amblasnya. Amblasnya itu kalau ya kurang lebih sekitar 8 kilo 7 kilo lah dari bawah, dari balai desa. Jadi setelah puncak, terus kemudian setelah puncak kurang lebih 2-3 kilo. Nah, disitulah kita menemukan jalan yang amblas karena hujan kemarin. Oh, ini teman-teman, ini sudah temu aspal kembali. Ya, kira-kira mungkin sekitar 1,5 kilo lah untuk jalan yang amblas tadi. Nah, di depan ada jembatan kayu. Ini kalau ke sana kemana, Cak? Arah Teluk Meru, dari Kediri. Oh, kalau ke sana itu ke arah Teluk Meru Betiri yang ada penyunya itu ya. Ada penyunya. Ini di depan jembatan kayu. Itu kalau dari Papan itu Pantai Bandialit kurang 6 kilometer lagi. Oh, kurang sedikit. Yuk kita lanjut, teman-teman. Melewati jembatan kayu. Jembatan kayu cuma di bawahnya ada gelagar baja. Jadi tidak full kayu, teman-teman. Nah, ini ada bawahnya adalah baja. Jadi aman untuk kendaraan roda 4. Tapi untuk kapasitas muatan seperti truk kayaknya enggak tahu ya kuat apa enggak. Tapi yang jelas untuk roda 4 kendaraan pribadi, SUV, MPV itu sudah kuat. Nah, ini di depan nampaknya juga aspalnya juga sudah habis. Nah, jalannya kita ketemu dengan jalan makadam, jalan berbatu. Jadi dulu jalan menuju Bandialit kalau dari bawah itu semuanya seperti ini, teman-teman, bahkan lebih parah. Nah, mulai tahun 2024 itu sudah mulai diperbaiki, diaspal jalannya. Dan itu membuat pengunjung ke Pantai Bandialit semakin banyak. Dulu Pantai Bandialit itu salah satu pantai yang pengunjungnya ya hanya untuk para adventurer begitu, teman-teman, yang trail. Kemudian bagi para pemancing begitu. Nah, setelah tahun 2024, setelah jalan diaspal, pengunjung wisatawan yang ingin menikmati pantai mulai berdatangan. Aksesnya sudah diperbaiki, perekonomian meningkat. Jadi untuk kendaraan Matic nampaknya butuh ekstra tenaga ini, teman-teman. Jadi harus dibantu dengan daya dorong kaki. Nah, ini kampas koplingnya sudah mulai bau, jadi kita berhenti sejenak.
Bu. Nah, di depan ini adalah perkebunan Bandi Alit. Perkebunan Bandi Alit ini saya kurang tahu ya, ini perkebunan miliknya perusahaan daerah kabupaten atau dikelola oleh PTP. Nanti coba kalau ada kita berhenti, coba kita tanya ke warga. Nah, depan ini sudah masuk di wilayah pemukiman warga. Jadi di sini kita masuk di Dusun Bandi Alit. Pak, depan ini masuk di wilayah Dusun Bandi Alit, pemukiman warga. Pak, Bu, kalau dilihat dari rumahnya yang hampir mirip, ini masuk wilayah kongsi, teman-teman. Wilayah kongsi adalah warga yang menempati wilayah perkebunan. Di sebelah kiri ini ada SDN Andongrejo 3, alhamdulillah. Jadi di wilayah pinggiran sudah ada sekolah, dan sebelahnya juga ada SMPN 3 Andongrejo. Alhamdulillah sudah ada akses pendidikan yang tidak terlalu jauh bagi warga Dusun Bandi Alit. Kita kurang lebih 3 km lagi akan nyampe di pantai, teman-teman. Jalannya menggenang seperti ini, teman-teman. Ini jalan masih tanah ya, masih tanah dan menggenang karena memang daerah Jember beberapa hari terakhir memang selalu diguyur hujan. Jadi teman-teman, ini tadi kita naik 4 motor, yang 3 motor adalah motor Matic Beat. Nah, jadi ternyata motor Beat juga sudah bisa mengakses pantai Bandi Alit, asalkan pelan-pelan dan hati-hati, teman-teman. Nah, di depan ini ada jembatan lagi. Ada jembatan lagi, kita lewati. Kita masuk di hutan perkebunan apa ini? Karet. Perkebunan karet, teman-teman. Di depan itu ada Caitong dan Mansupri. Kenapa, Man? Kram ya. Itu kram bukan karena faktor kendaraan, teman-teman, tapi faktor usia. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Bagi yang masih muda jangan khawatir, itu bukan faktor jalan tapi memang faktor usia. Di depan ini ada pintu masuk atau gapura pantai Bandi Alit. Ini jalannya sudah rabat, teman-teman, cuma rabatnya rabat rusak. Jadi kalau yang tadi jalannya
masih tanah berbatu, tapi kalau masuk di wilayah bibir pantai pemukiman bibir pantai Bande Alit ini jalannya sudah dulu pernah dirabat, cuma sekarang rabatnya juga sudah rusak, teman-teman. Nah, di depan ini kita sudah masuk ke wilayah pantai, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hitung jarak jalan yang belum diaspal atau jalan yang masih tanah berbatu, ya kira-kira kurang lebih 3-4 km lah dari bibir pantai. Semoga ke depan jalan juga diperbaiki, karena memang yang repot itu kan karena wilayah Bande Alit ini itu kan masuk wilayah konservasi Taman Nasional Meru Betiri. Jadi secara kewenangan sebetulnya tidak masuk dalam wilayah kewenangan kabupaten atau kota. Jadi itu mungkin yang agak sedikit menyulitkan. Alhamdulillah, teman-teman. Ini kalau kita lihat di depan ini itu ada camping ground, sebelah sana 50 meter, muara timur, hutan mangrove ke kiri, pasir ireng ke kiri, Gua Jepang ke kanan 2 km, muara barat, Bukit Sodung, Watu Langgar 2,5 km. Pantai, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di depan ini itu sudah banyak warung, tapi nampaknya karena mungkin di sini ramenya hanya hari libur, jadi sekarang karena sekarang hari Jumat banyak yang tutup, teman-teman. Banyak warung, tapi banyak yang tutup. Ya, apa perjalanannya? Siap, Mantap. mantap. Maut. Mau. Banyak tebingnya jurang. Dan sudah ada tempat ini, kursi untuk apa ya? Berjemur. Kursi untuk berjemur sudah disiapkan, sudah ada tendanya. Cuma kita nggak tahu ya, ini kalau untuk memakai kursi ini kita bayar apa enggak, kita belum tahu karena ini banyak yang tutup, teman-teman. Atau semuanya tutup ini ya. Nah, seperti ini kursinya. Nah, seperti ini banyak yang tutup. Tidak ada fasilitas berjemurnya luar biasa di Cak Itong, di pantai. Nah, teman-teman, karena mumpung tidak ada yang jualan ini ya, jadi kita pinjam tempatnya, kita pinjam gazebonya untuk sekedar duduk-duduk sambil menikmati pantai Bande Alit. Nah, ini jadi kita pinjam ini, kita lihat ini kafenya siapa, itu Caung sedang menyiapkan kompor untuk bikin minuman hangat. Nah, kita ada di warungnya Dek Nada. Dek Nada ini jualannya ada bakso, cilok, tahu, kopi. Harganya, teman-teman, harganya
Ini minumannya. Kloso Mas, kayak kono. Jadi kita pinjam tempatnya Dik Nada untuk karena hujan. Tempatnya kita pinjam ya, bentar untuk berteduh. Nah, itu. Mas Cahyo. Siap. Itu di tengah itu banyak seperti sampan, tapi itu sebetulnya untuk apa ya, kayak jebakan ikan untuk mencari ikan seperti keramba atau apa ya istilahnya, seperti keramba laut lah untuk mencari ikan. Itu banyak sekali teman-teman, sana banyak sekali. Kalau perahu ada di sana, nah gua Jepang ada di sana teman-teman, gua Jepang. Teman-teman sedang menyiapkan minuman hangat. Pak ditarik Ya ya. Paman Supri, pertama kali ke Bandialit ini ya. Apa ya? Nggak bisa ngomong apa-apa sudah. Lihat pantai yang masih perawan. Bagus pantainya ya. Bagus pantainya. Nah, ini Man Supri sedang membuat kopi. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di Pantai Bandialit. Nah, seperti ini suasana pantainya. Jadi Pantai Bandialit ini dilarang untuk berenang teman-teman. Dan ini pasirnya juga pasir coklat. Jadi bukan pantai dengan pasir putih. Nah, di tengah sana itu ada yang seperti sampan itu teman-teman. Itu adalah keramba untuk penjebak atau penangkap ikan, miliknya para nelayan. Ini teman. Ombaknya di sini cukup besar teman-teman. Jadi sangat berbahaya jika kita melakukan berenang seperti ini teman-teman. Itu kalau ke sana itu kan ada seperti pulau, itu kalau ke sana muter itu merupakan Teluk Meru Betiri. Jadi Meru Betiri ada di baliknya gunung depan ini. Indahnya pantai Bandialit. Nah, di depan ini adalah Bukit Sodung teman-teman. Sodung, saya tidak tahu apa artinya Sodung gitu ya. Ini ada bukit dan di sebelah sana itu biasanya warga yang mencari ikan itu berangkatnya dari sisi sebelah sana. Itu ada kapal ikan. Ya, coba untuk sana dulu. Nah, ini motornya warga yang sedang mencari ikan, teman-teman. Motornya warga. Kita coba naik ke sana. Tempatnya berbahaya teman-teman. Tadi warga lewat sini kayaknya, tapi ini sangat curam. Ini desainnya, saya mau coba ke sana tapi cukup berbahaya karena licin dan coba kita lewat bawah teman-teman. Siapa tahu bisa ke sana. Bismillah. Ternyata banyak batu karang teman-teman sini. Banyak batu karang. Saya heran tadi warga lewatnya mana ya? Apa lewat bawah? Tidak mungkin.
kayaknya memang ya lewat dalam sini, lewat sekitaran sini. Jadi di sana banyak nelayan mencari ikan, dan sepertinya juga tempatnya parkirnya perahu di sana. Kita pengen sekali ke sana teman-teman. Coba lewat sini. Terhalang bebatuan, teman-teman. Sebetulnya tinggal selangkah lagi nih. Nah ini teman-teman, para nelayan itu di sebelah sana itu mencari ikan. Sudah jam menjelang maghrib teman-teman, udah menjelang malam. Jadi ini teman-teman, kita buka tenda untuk bermalam. Ini suasana malam sekarang kurang lebih jam 8 malam. Ini kita nyalakan api unggun teman-teman. Semoga tidak segera mati karena ini sedang gerimis. Itu ada caitong dan Lapar. Mansupri, iya. Lapar Cak Tong? Lapar. Tunggu. Ini menunggu masaknya yang dibakar. Suasana di pantai. Nah, itu teman-teman. Itu lampu-lampu dari keramba ikan dari miliknya nelayan itu semuanya menyala, dan di sana yang nyala di sana itu adalah toilet. Itu adalah toilet yang bisa dipergunakan oleh pengunjung.
Ini sedang menghangatkan badan. Kita bikin api unggun Sambil menahan lapar. sambil menahan lapar. Wah, nganter makan, Pak. Monggo. Makanan dasar. Makanan datang. Nah, ini ikan laut. Jadi teman-teman kalau bermalam di Bande Alit ini, Nah, plek foto no sambil sampai kecap nih gimana? oh nggih nggih. Iki monggo. Matur suwun, Mas. Nggih, matur nuwun. Salam riku pun mboten menapa anu. Nggih. Jadi teman-teman kalau bermalam di Bande Alit tidak perlu khawatir untuk makan malamnya, karena teman-teman bisa pesan di warga, lokasinya di dekat dengan pantai ini, dengan menu makanan ikan laut seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah ini ikan laut ini, cuma nggak tahu ikannya ikan apa. Kemudian ini nasinya, ikannya ini 1 kilo teman-teman, 1 kilo. Dan ini ada sambelnya. Ah, sambelnya mantap. Juga dikasih tisu, ada kecap, ada piring. Nah, dan untuk harganya untuk 1 kilo ikan dengan nasi dan sambel harganya 80.000 Mas ya. 80.000. 80.000 teman-teman sudah bisa makan di Bande Alit. Diantar. Ya. Dan untuk nanti selesai makan tidak perlu dibawa ke rumah orangnya, cukup taruh di tempat warung-warung di sini. Nanti besok paginya akan diambil oleh yang punya. Keren teman-teman. Yuk kita makan. Wan Supri, apa Wan? Enak? Top. Top. Saya tahu ya apa? Ini tampaknya ikan apa ini? Ikan laut ya? Ikan laut, cuma nggak tahu jenisnya apa ini. Besar ya? Keren. Saya tong pakai sendok. Man Supri pakai sendok. Oh, pakai tangan. Saya pakai sendok. Ini kalau untuk bertiga, wah ini lebih dari cukup ini. Ini kayaknya kalau 1 kilo ini porsinya untuk orang 6 ini masih lebih ini. Sambelnya juga semangkok, ini tangan saya ini teman-teman. Oh, tangan saya ini lebar. Nasinya ini, ini cukup untuk orang 6. Ini rokoknya, waduh, itu banyaknya. Bontot rokok. Supri tidak boleh merokok ya.
Coba. Kok semoleh, Pak? Mulai angin Pak, gak iso. Gak oleh, iya, Pak. Asal setunggil nih, setunggil Oh. alit. Jam pira mau budal? Jam 5. Jam 5. Pun wangsul, Pak. Angsal ulame. Wah, tenang sang. Tenangsal Pak. Arah Oh, angin niku Wak. jenengan sing terisek. Jam pinten mangkat, Pak? Oh, jam sekawan, jam gangsal. Iwak napa niku, Mas? Napa niku suluk kali anu, Pak? Sono. Kali nggih. Niku napa jenenge niku, Mas? Sing barak-barak. Anu apa niku? Pagan niku anune iwak. Pagan. Lampune tekon ndi, Mas? Tenaga surya. Oleh penyak, Pak? Eh, Oh. anu sombong ae ngeleko, Pak. Leko ae ngah. Oh, ning leko. Leko lae pun, Pak. Berat. Berat. Kita sekarang sedang persiapan untuk pulang. Sekarang jam 7. Kita putuskan untuk kita kembali ke rumah. Dan nanti kita coba akan cari warung kopi di daerah pemukiman warga. Nanti kita akan coba ngopi di sana. Siapa tahu ada warung kopi yang bisa kita kunjungi untuk kita nikmati kopinya warga Bandi Alit. Nah, teman-teman, di sana itu adalah para warga yang sedang mengambil ikan. Jadi ikan yang diambil adalah ikan yang tadi malam yang ada di keramba ikan, penjebak ikan itu kalau orang sini tadi bilangnya adalah pagan gitu ya, pagan. Jadi warga setiap jam 5 pagi setelah subuh itu bergerak ke pantai ke arah sana untuk naik perahu kemudian mengambil ikan yang ada di pagan-pagan itu. Nanti akan diambil kemudian dijual ke ada yang mengambil, ada pengepul yang sudah mengambil ikan. Nah, sekarang kita beres-beres dulu. Ini kita persiapan Man Supri, Itong, ini bawaannya teman-teman. Kita persiapan untuk kembali ke rumah. Oke teman-teman, tetap ikuti video ini. Kita akan coba cari warung kopi di warga, di warung di pemukiman warga. Oke. Niku pados damel apa? Di saden apa? Pakis nih Pak, Oh, kata nih pakis nih. nggih. Pirang hektar nih, Pak? Bukan paham nih belum. Paham nih mandor-mandor ini. Jenengan jaga napa niki, Pak? Di tanaman kebun nih, Oh, keliling nih coba keliling. keliling. Nggih. Sampai teng Inggil. Ini timbun-timbun nih. Dalemnya pundi, Pak? Mriki kali. Perumahan mriku nggih. Nggih.
Saya dalane pun, Pak. lumayan. Jadi kabari ono pancen anu. Si napa? Kalah Pak Endi. Kalah Pak Endi. Akan memperjuangkan Dalan iki kayak kenang-kenangan, Pak. Ya, tapi ini warga memiliki kan mboten mengecewakan teng Mbak Andi ini. Nggih. Kan seluruh teng Mbak Andi ini. Niku disade, Pak, mungkin. Pundi? Pakis. Nggih. Hmm. Katen Mas. Hmm. Hah? Pabrik ini kok mboten aktif nggih. Aktif kan napa? Pe karet tok. Hmm. Nek kopi kan langsung dikirim teng Jember. Kopi ini. Yen kopi nggih. Yen klopo, Pak. Nggih. Ambil nunggu. Niki wangsul pun ngene. Sinten? Jenengan. Dereng sih. Mungkin Mas, Pak. Hmm. Jam pinten iki? Dinten anu tugas e. Oh, sedinten. Nggih. Oh, wangsul jam pinten? Mboten mesti mun. Lek Jawa ngoten wangsul lho. Jawa ngiyup kadang wangsul. Nggih. Nampaknya dibuat bersepeda. Nggih. Kita berada di kafe apa ini namanya? Kafe Senja. Tapi Niram. Kafe Niram. Ya, Kafe Niram. Lokasinya di puncak. di puncak Gunung Banjarik. Puncak Gunung Bandialit. Bersama dengan Pak Sinten, Pak? Pak Niram. Pak Niram. Oh, ini berarti yang punya warung. Ya, Berarti yang punya Pak Niram. Pak Niram Oh, ini. ini teman-teman Pak Niram. Saya juga di punya kenalan namanya Dokter Faisal. Bagaimana, Dok? Ada? Oh, Dokter Faisal. Ya. Dicari Pak Niram. Mana Dokter Faisal itu, Pak? Orang Salafi itu. Mana? Orang Salafi. Oh. Dia di Sumber Saran. Sumber Saran sana. Ya sampean mana kan dia kan Iya. mana itu? Itu bersama Man Supri. Itong, Pak Itong, kayaknya setelah ngopi ini kita pulang aja ya. Karena kayaknya capek dan belum mandi juga. Lapar pasti. Yeay. Itu kalau Sabtu liburan ini banyak yang naik teman-teman, banyak yang Banyak mobil yang keluar masuk. ya, karena Pantai Bandialit itu kalau liburan Sabtu Minggu itu rame. Kalau Sabtu malam Minggu bahkan ada yang banyak ngecamp ya, itu banyak yang ngecamp. Misalnya camping atau mancing. Ya, Kalau kita syuting. syuting ya, mancing dan syuting. Jadi memang Bandialit itu surganya para pemancing, teman-teman. Ya. Surganya para pemancing. Oke Pak Itong, kita akhiri ya. Gimana? Kenapa? Kita akhiri ya. Kita akhiri touring kita menuju Bandialit. Kita ketemu lagi pada episode yang akan datang ya. Man, bagaimana, Man? Apa Ya. pesannya, Man? Ya, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, dadah.